Selamat malam saudara, diksi orang besar dan Partai Biru menandai melubernya bola panas polemik ijazah Jokowi ke ranah politik. Partai Demokrat kompak membantah sebagai Partai Biru yang jadi dalang. Kadung jadi bola liar, Jokowi belakangan meluruskan ia tak menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang besar yang berada di balik isu ijazah palsu. Lalu apa benar Roy Suryo CS bagian dari agenda politik besar yang bisa disetir untuk melemahkan pengaruh Jokowi? Lewat isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan, apakah ini saudara riak Pilpres 2029 dan kemana sikap Presiden Prabowo di tengah kegaduhan ini? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam. Refli Harun, pakar hukum tata negara yang bergabung melalui saluran Zoom. Malam Bang Refli. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Saya masih di Cipinang. Baik. Ada Roy Suryo penuding ijazah palsu Jokowi yang masih on the way ke sini. Kemudian ada Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Malam Mas Silvester. Yang juga akan segera bergabung ada Ade Armando, politisi PSI. Dan yang sudah bergabung di tengah kita ada Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak Syarif, malam. Selain para narasumber, di studio kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa. Dan saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Itulah bola panas yang dilempar Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah panasnya isu ijazah palsu yang digaungkan Roy Suryo CS. Bola panas pernyataan Jokowi soal orang besar yang mendalangi isu ijazah dan pemakzulan pun menggelinding jadi bola liar. Di program Kompas Petang, Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan menunjuk orang besar yang dimaksud berbaju biru. Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana melihat tampilan saya hari ini saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Ya. Roy Suryo yang pernah aktif di sebuah partai politik membantah gerakan kelompoknya yang terus mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi didalangi oleh kekuatan politik yang identik dengan warna biru. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis. Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun bereaksi. AHY membantah partainya berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengklaim ayahnya tak pernah menuduh Partai Biru. Kata Kaisang, hubungan keluarga Jokowi dan keluarga SBY sangat baik. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Kurang dari sepekan usai pernyataan kontroversialnya, Jokowi meluruskan. Kata Jokowi, ia tidak menuduh SBY berada di balik isu ijazah palsu yang menyasarnya. Ya, saya nggak pernah berbicara masalah warna. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi kelas Pak SBY dan beliau adalah negarawan yang baik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo CS meluber kemana-mana.
Tak hanya disorot luas karena telah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, isu ijazah serta isu pemakzulan Gibran Rakabuming juga bergulir jadi bola liar di ranah politik. Sudah bergabung bersama kami di tengah-tengah sudah ada Mas Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Malam. Iya, pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Bang Silvester. Bang Silvester, di depan Anda langsung ada Mas Roy Suryo malam hari ini. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, apakah sampai dengan sekarang Anda tetap yakin Roy Suryo merupakan pion dari agenda besar untuk memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Ya, kembali lagi saya terserah masyarakat yang menilai. Tapi kembali lagi Mas Roy, saya hari ini di Jakarta, kemarin di Batam itu bukan dalam rangka melarikan diri. Ya, saya kasih tahu jangan fitnah. Jadi saya di Batam lagi ada urusan kerjaan. Ya. Terus masalah hukum saya itu udah selesai. Ya. Jadi ini berbicara masalah permintaan Mas Roy CS tentang eksekusi Anda. Ya, jadi intinya itu udah selesai, saya udah menjalani proses hukum itu secara baik, ya kan, dan juga saya dengan keluarga Pak Jokowi juga sudah Pak JK sudah berdamai, jadi itu udah clear. Tinggal sekarang ini yang kalau saya lihat lagi masalah teman-teman ini, ya. Saya merasa bahwa pasti ada agenda yang memanfaatkan ini secara politik. Jadi bukan hanya ijazah palsu, ya kan, pemaksulan, matahari kembar, kemarin Indonesia Gelap, ya kan. Kita lihat yang Indonesia Gelap aja. Kemarin tuh sudah ada tersangka yang sekarang ditahan kejaksaan, yang mana dari koruptor sawit. Itu ada namanya pengacara itu, saya lupa namanya. Dia udah memberikan ada aliran dananya itu kepada salah satu manajer pemberitaan salah satu TV. Jadi poinnya apa Bang Silvester? Poinnya bahwa segala, ini kan agenda politik nih. Pasti ada yang menunggangi itu. Gitu, walaupun dibantah oleh mereka. Gitu loh. Benarkah kalau gitu ada yang menunggangi Mas Roy, termasuk juga dengan Anda kemarin datang ke Kejari untuk menanyakan eksekusinya Bang Silvester? Karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu ya. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya, menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk tahanannya Anda tidak kapan? perlu tahu. Loh nggak bisa. Nggak perlu tahu, Jelaskan saya bukan pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, mumpung ada jelaskan oleh Kompas TV. Kapan kamu masuk penjara? Saya bukan penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Mumpung ada waktu yang bagus. Saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti belum masuk penjara. Ini harus eksekusi. Coba kita dengarkan dulu Bang Silvester. Saya bukan seperti kamu yang menipu masyarakat dengan pakai kursi roda nih. Iya, enggak ada hubungannya. Ini kursi roda harusnya masuk penjara. Kursi roda dan leher nih. Memang sakit. Ini menipu masyarakat ini orang ini. Enggak. Ya, ketika mau diperiksa supaya nggak ditahan. Pengecut dia. Jadi Mbak ini mau spin. Jadi sebentar Mas Suryo. Divonis 1 tahun 6 bulan dan belum menjalani. Sekarang saya bebas kemanapun setelah saya selesai menjalani proses itu. Kita dengarkan dulu. Yang jelas satu lagi Mbak, saya langsung nyambung ya, daripada ngomongin dia tunggu aja masuk penjaranya. Nggak mungkin. Tunggu aja ya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan jelas banget tadi, Partai Biru itu bohong besar. Ya, tidak ada satupun. Di sini nanti ada Pak Syarif Hasan. Ini clear banget menjelaskan. Saya sangat hormat kepada mantan partai saya. Dan meskipun saya pernah di partai itu, saya pamit baik-baik dari pamit itu, surat baik. Dan saya tidak pernah ada orang yang saya mengkhianati partai saya. Enggak dulu. Jadi artinya bukan ada dalam biru-biru itu di balik Anda? Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun tidak menyebut. Dia tiba-tiba nyeletuk aja, cuk, warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi apakah saya ngomong biru itu Demokrat atau Pak SBY? Anda ini ngaco. Ya enggak ngaco. Saya nggak pernah ngomong Demokrat, Mas Ahaye atau Pak SBY. Sabar Bapak. Ngawur ini orang. Harus masuk penjara ya kayak gini. Kau yang udah masuk penjara.
Mahkamah Agung Kasasi, dia sudah putus. Ini Anda lihat benar, ada orang tidak pantas hukum, taat hukum. Jadi mau minta maaf kepada Pak JK, kita hormat, tapi tidak mengurangi hukumannya. Oke, saya sudah melakukan proses itu. Ya, Sebutkan saya bilang aja. kamu. Jujur, kapan? Sebutkan Dan aja. saya dengan Pak JK itu, ya. Belum ada. Saya dan Pak Sebutkan. Pak JK ini itu kita udah berdamai. Tahunnya kapan? Oke. Kalau belum ada berarti belum masuk penjara. Oke, untuk lebih dalam membahas siapa dalang di balik isu pemakzulan ini sudah bergabung bersama kami ada politisi PSI, Bang Ade Armando. Selamat malam, Bang Ade. Bang Ade hari ini pakai baju hitam, Bang. Berarti enggak, kebetulan. Kebetulan ya, bukan biru, Bang. Bukan. Oh, bukan. Apa kabar? Oke. Salam-salam dulu ya. Salam dulu ya, Salam biar dulu. tenang semuanya ya. Ini badan besar kalau ini. Tapi kira-kira kalau Mas Roy ini pakai baju biru ini kebetulan atau enggak nih, Bang? Ya makanya dia kan harus belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya supaya jangan menyanyikan Indonesia Raya salah lagi. Ini ngaco lagi. Saya nggak ada, saya nggak ada ngomong Pak Masuk penjara dulu SBY deh. atau Demokrat Kejaksaan Negeri, atau tolong orang yang ada di sini, tolong nggak ada dieksekusi. gitu loh. Tolong Pak Kajari, orang ini masih berani tampil di TV. Kalau tolong saya dieksekusi. belum menjalani proses itu, nggak mungkin saya Oke, kita bebas tunggu deh. berkeliaran, Tunggu deh. berani Oke. berkeliaran. Satria masuk Saya seperti yang Anda fitnah bahwa saya di Batam mau melarikan diri. Ini tukang fitnah. Siapa yang minta melarikan diri? Kamu. Oke, Saya bilang, kita hukum balik ke mahkamah. tema malam hari ini. Harusnya Saya jadi bukan narapidana seperti ya. kamu yang takut ditahan pakai kursi roda, yang Harus pakai masuk penjara. leher kepala. Dan Oke. saya bukan orang yang bawa 3.226 perabotan. Itu fitnah kalau itu. Sudah. Kita balik enggak. ke tema Bang Kamu Sarah. udah bawa 4 tahun di rumah Oke, kamu. baik, Bapak-bapak. Perabotan itu di rumah kamu udah 4 tahun. Mas Roy, kita lagi live. Dari Biar ada 2014 sampai 2018. Nggak pantas tampil di Kamu TV. ngambil Harus barang masuk negara. TV. Oke, baik. Bikin Baik, malu tahan lo. dulu Bapak-bapak. Di sini saya pegang medali. Bikin Bang malu Sarah, anak Mas cucu Roy. kamu mengambil barang negara. Gak ada. Kamu harus masuk Satu penjara. rumah Nggak ada. kementerian. Yang dimaksud adalah biru-biru ini yang menjadi dalang di isu pemakzulan, termasuk juga ijazah Pak Jokowi. Pertanyaanmu adalah apakah menurut Pak Jokowi Memang benar ada dalang yang berwarna biru itu, yang merupakan tokoh besar di balik isu pemakzulan dan ijazah Pak Jokowi. kalau dalang dia memang menyatakannya, warna biru tidak pernah dia nyatakan. Ya itu samping itu yang menyatakan. Dan dia sudah secara tegas mengatakan nggak ada urusan dengan Pak SBY. Itu bukan Pak SBY. Sebentar. Di sini ada mahasiswa Nggak juga. berani masuk. Ayo. kita Mas diskusi Ade, dulu, ya Bang. kita diskusi dulu. Saya mau dengerin PSI dulu. Iya. Ya. Ayo Bung Roy, kita Ya, ngobrol dulu. sudah. Nanti Mas Ade silakan, monggo. Nanti kita nggak maju-maju nih. Ya itu, makanya saya ulang ya. Nggak maju. Pak Jokowi tidak pernah menyebut ada biru di belakang gerakan untuk menyerangnya Pak Jokowi ya. Oke. Tapi Pak Jokowi memang mengingatkan bahwa ini bukan pekerjaan orang per orang nih. Ada kekuatan besar di belakang orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dengan berbagai isu. Tadi sudah dikatakan kan, dari isu pemakzulan, dari isu Matahari kembar. matahari kembar, isu Indonesia gelap. macam-macam lah ya. Ini apa, ijazah palsu ya dan seterusnya. Itu bukan orang per orang, tapi ada sebuah gerakan yang terorganisir dan ada orang besar di belakang gerakan tersebut. Tapi pendukungnya salah satunya yang juga saya waktu itu mau wawancara Mas Ade, ini ada sinyal-sinyal memakai Bukan baju Mas biru. Ade yang ini ya? Iya, Iya. Mas Ade yang lain. Iya. Kemudian juga itu ada sinyal warna biru. Jadi kan orang langsung, wah jangan-jangan. Ya gini, Demokrat. Anda harus tanya sama Mas Ade yang itu dong. Oke. Kan kenapa dia menyebut kata biru? Ya saya nggak tahu kenapa. Pak Jokowi juga sudah menyatakan yang dimaksud itu bukan Pak SBY ya. Saya tidak bermaksud menuduh Pak SBY, Oke. kata Pak Jokowi. Kalau gitu sebenarnya Pak Syarif sampai dengan sekarang respon Pak SBY apa sih? Ada tudingan seperti ini Pak Syarif? Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa Partai Demokrat itu di dalam perjalanan politiknya sudah terlalu sering difitnah. Kedua bahkan pernah dibegal dan sebagainya. Dan kami sudah terbiasa dengan isu-isu yang demikian. Dan alhamdulillah kami hadapi dengan baik. Kami hadapi dengan tough berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Dan alhamdulillah kami masih eksis. Dan sekali lagi menyangkut masalah isu ini sebenarnya bagi kami
statement Pak Jokowi pada tanggal 25 itu memang menimbulkan diskursus di masyarakat. Siapa yang dimaksudkan, ya kan? Nah, sebagian daripada teman-teman pendukung Pak Jokowi ya itu mengelaborasi ya statement Pak Jokowi ini dan mengarahkan kepada Partai Biru. Jadi intinya sekarang Pak SBY sebenarnya santai-santai, nggak merasa tertuduh begitu? Ya kami dalam hal ini kan ketum kami kan sudah bereaksi, kader-kader kami juga semua sudah bereaksi. Karena ini statement Pak Jokowi kan pada tanggal 25 Juli kan, seharusnya sebagai seorang negarawan, seharusnya sehari setelah statement itu, seharusnya statement yang meluruskan tanggal 31 itu seharusnya sehari setelah dia melakukan statement itu harusnya dijelaskan ya supaya tidak ada diskursus di masyarakat. Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Seperti? Ya? Seperti? Ya kita juga sudah tahu semua lah ya kan. Kita tidak perlu membuka sedemikian. Tetapi akibat daripada statement itu timbullah persepsi yang mengarah kepada Partai Biru, mengarah kepada kami sebenarnya. Makanya Mas Ibas sendiri mempertimbangkan katanya akan menempuh jalur hukum. Oh ya, jadi sekali kami semua kader kami itu merasa difitnah ya kan dengan gerakan ini. Kalau memang seharusnya bagi kami ya, seharusnya kalau memang dirasakan tanggal 25 itu statement Pak Jokowi ada terasa misleading, seharusnya dijelaskan pada tanggal 26 sehari setelah itu. Tetapi ini kan menunggu satu minggu dan 1 minggu itu bagi situasi politik sangat lama. Dan itu kita 285 juta rakyat Indonesia yang menerima penjelasan Pak Jokowi yang terakhir itu belum tentu diterima oleh rakyat Indonesia. Sebagian masih menganggap ini pasti Partai Biru. Dan ini merugikan kami. Ini merugikan kami katanya Bang Silvester dan Partai Demokrat ini merasa difitnah. Ya, saya pikir gini, kan tidak ada penyebutan nama partai atau nama person, ya kan? Saya pikir sebagai kalau. Tapi ada cluenya biru, anak-anaknya ingin memajukan anak-anaknya. Waktu itu kan Ade Bayasid lagi pakai baju biru kan, jadi intinya kan bahwa tidak kayak saya pun tidak serta-merta mengatakan ini Partai Demokrat atau Pak AHY atau SBY kan nggak ada, gitu loh. Dan kalau kita tahu sebenarnya kan Pak Jokowi juga sudah mengatakan bukan Demokrat ya. Dan kalau saya ke belakang hubungan Pak Jokowi dan Pak AHY ini sebenarnya sangat baik. Bahkan Pak Jokowi ini sebenarnya sayang dengan Mas AHY. Contohnya waktu pembenggalan Partai Demokrat. Itu Pak Jokowi menerima Mas AHY di Istana Bogor. Dan akhirnya Pak Jokowi setelah itu ada rakernas setelah pembegalan itu, ya kan, KLB di Medan itu, Pak Jokowi itu memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat. Setelah itu berarti Pak Jokowi benar-benar di pihak Demokrat, ya. Dan juga ada sebenarnya orang yang membegal ini itu akhirnya sama Pak Jokowi tidak pernah diajak kemana-mana lagi. Maksudnya pembegal Partai Demokrat ini. Ini clear Pak, saya tahu benar. Ya kan, terus yang tapi tadi merasa tetap difitnah loh Bang. Ya, tapi ada satu hal lagi yang saya bilang tadi, ya kan, akhirnya Mas AHY diangkat jadi menterinya Pak Jokowi di tengah tentangan dari partai koalisi Pak Jokowi waktu itu. Ya, jadi intinya bahwa apa yang Pak Jokowi mengatakan bahwa itu tidak benar Pak SBY, ya saya pikir udah clear, gitu loh. Ngapain lagi sekarang kita harus berdebat. Kan sekarang gini, ketika Pak Jokowi ngomong clear ya udah, apa yang kemarin diomongin saya atau Ade Darmawan udah clear dong, gitu loh. Berarti Anda mau minta maaf? Siapa? Bang Silvester? Loh, saya nggak menuduh Demokrat, ngapain saya minta maaf? Nggak perlu. Saya tidak menuduh Demokrat atau Mas AHY atau Pak SBY, enggak. Gitu loh, saya hanya mengatakan Partai Biru. Terus si Ade bilang itu adalah seragam biru. Tapi ketika Pak Jokowi udah ngomong begitu ya sudah selesai, gitu loh. Kan yang mengatakan bahwa ada orang besar ini kan Pak Jokowi dan beliau sudah
menjelaskan, udah menjernihkan itu, udah selesai. Oke. Gitu. Oke, sebenarnya apa permasalahan ini cukup ya udah selesai semuanya Mas Adi. Dan kemudian tadi Demokrat awalnya kan merasa ada fitnah begitu, kemudian ya udah cukup selesai begitu dari pendukungnya Pak Jokowi. Saya harus ngomong apa ya, Audrey? Biar agak adem nih suasana dunia persilatan. Karena begini, kalau mau jujur sebenarnya ini kan berdiri pada mazhab politik masing-masing. Pertama, persoalan ijazah apakah asli ataupun tidak asli, sehebat apapun yang disampaikan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Per hari ini pergeseran itu terjadi bahwa persoalan ijazah ini bukan asli ataupun tidak asli, tapi ada hidden agenda, ada orang besar menyebut merek dan warna tertentu yang dinilai punya kepentingan dengan menjadikan ijazah sebagai sebuah komoditas. Dituduhlah kanan kiri, dan yang dituduh juga merasa tidak dituduh, dan yang kemudian muncul ke publik adalah pembelahan. Bahwa yang terjadi hari ini tidak murni hanya soal ijazah, tapi ijazah ini hanya semacam komoditas untuk membangun satu diskursus politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ini saya nggak setuju. Jadi artinya ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Kalau misalnya bagi kubunya Bang Roy, saya bicara masalah penelitian dan clear. Betul. Itu nanti akan ke ujian lebuk Mas. Jadi jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah. Ijazah palsu-palsu. Gitu. Nah, itu yang saya sebutkan, bagi Bang Roy ini penelitian ilmiah. Iya. Ini saya sangat saintifik. Enggak ada kaitannya dengan pemilu-pemilu. Iya. Tuh Bang Roy itu bukan partai. Betul. Tapi Bang Sylvester dan kawan-kawan yang lain tidak menganggap ini bukan soal saintifik, tapi ada hidden agenda dan orang besar dan seterusnya. Itulah yang saya sebut, dua mazhab ini saling gontok-gontokan dan kuat-kuatan per hari ini. Agak meluber sekarang karena kemudian Bang Sarip kemudian memberikan respon karena warna biru itu teridentifikasi dengan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian repotnya, Audrey. Jadi sehebat apapun memberikan penjelasan seperti Bang Roy, tapi di depannya Bang Sylvester nggak ada artinya. Begitupun Bang Sylvester bicara bahwa ini saintifik atau apapun, nggak percaya. Ada kepentingan jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya harus ngomong apa? Kalau gitu apa yang dimaksud dengan kepentingan? Ada yang menarik. Usai jadi nanti dijawab ya. Ada yang menarik, mumpung ini. Jadi saya juga hormat. Oke, nanti dulu Mas Roy, masih di segmen 2, nanti juga akan dijawab oleh Bang Refli. Usai jeda tetap bersama kami di Dua Arah. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Refli masih mendengar suara saya ya Bang? Iya, masih mendengar. Oke, Bang Refli, selain isu ijazah Jokowi juga ada isu tentang pemakzulan Gibran. Nah, kalau untuk isu pemakzulan Gibran, apakah mungkin ini purnawirawan jenderal-jenderal ini bisa disetting ini untuk pemakzulan seorang wapres? Pertama, saya mengucapkan mohon maaf ya karena tidak bisa hadir di studio dan di sini kondisinya kurang terlalu enak untuk ngomong karena saya harus pegang HP saya ya. Tidak ada tempat meletakkan, tetapi saya berusaha menjawab sebaiknya. Jadi begini, kalau kita lihat ya, yang namanya ijazah dan pemakzulan itu tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau saya mengatakan soal pemakzulan itu adalah soal yang terkait dengan pasti agenda politik. Karena kan dia agenda, cuma dia bukan hidden agenda. Kalau hidden agenda itu adalah agenda yang disembunyikan. Tetapi ini agenda yang disampaikan aspirasinya kepada DPR dan juga MPR dengan harapan bahwa ini diproses. Apakah kemudian jadi barang itu atau tidak, itu soal konstelasi politiknya di DPR nanti. Tetapi apakah partai-partai di DPR itu sama suaranya terhadap pemakzulan? Ya belum tentu. Walaupun mereka berada dalam satu koalisi ya, Koalisi Indonesia Maju, bukan berarti mereka akan sama posisinya, sama pendapatnya soal pemakzulan. Itu satu hal. Yang kedua, mengenai ijazah ya. Mengenai ijazah ini begini, sebenarnya kan hal yang gampang sekali. Ini nggak bisa digoreng sesungguhnya kalau seandainya ini kan barang yang bisa di proving, yang bisa dengan mudah dibuktikan. Nah, masalahnya adalah saya mengatakan begini, kalau Anda mengatakan ijazah Anda asli dan memang ada aslinya, maka it is very simple, mudah sekali.
tinggal tunjukkan selesai, kan begitu? Tentu tunjukkan, tetapi dengan sebuah kesempatan untuk mengujinya. Oke, Bang Refli, tapi kalau anda tidak memiliki ijazah yang asli dan ingin mengatakan asli, maka Anda membutuhkan sebuah engineering yang luar biasa. Mungkin Anda butuh survei, Anda butuh buzzer, Anda butuh statement dari tokoh-tokoh politik, Bang Refli, Anda butuh meyakinkan dan bahkan mengancam orang. Begitu. Nah, tapi dengan isu pemakzulan yang mungkin terlalu kuat dan juga isu ijazah terutama ini, apakah mungkin ini semuanya disetir oleh orang-orang? Oke, ada dua kemungkinan ya, disetir oleh orang-orang atau ada free riders. Atau sama sekali sebenarnya ini agenda biasa saja. Kalau disetir oleh seseorang, saya nggak yakin siapa sih yang lebih kuat dari Prabowo dan yang lebih kuat dari Jokowi di Republik ini saat ini ya, nowadays. Tapi kata Pak Jokowi bilang ada orang besar yang backup, semua sudah tahu. Loh, siapa orang besar yang membackup itu misalnya? Kalau kita lihat Bahlil kan bukan orang besar. SBY orang besar badannya, tapi apakah partainya cukup kuat untuk membackup itu semua? Karena dia partai yang paling buncit di parlemen misalnya. Karena itu jadi artinya saya, Bang, Pak Jokowi melontarkan semacam serangan balik yang ketika ditanyakan justru nggak bisa jawab, gelagapan menjawabnya. Jadi kalau misalnya ada orang besar di belakang itu siapa ya? Saya memikir apa kekuatan dia. Kalau misalnya katakan itu adalah kekuatan konglomerat misalnya, saya justru menganggap bahwa justru konglomerat saat ini masih di bawah kekuasaan Pak Jokowi secara de facto, masih banyak jalinan-jalinan. Siapa yang hebat? Syarif Hasan bisa mengkoordinasikan konglomerat, kan enggak menurut saya. Jadi sebenarnya tuduhan-tuduhan ini yang dilontarkan oleh Pak Jokowi, Bang Silvester, apakah ini juga memang kemudian juga tuduhan yang jangan-jangan ini juga tidak berdasar? Ya, saya nggak sepakat. Oh, ini buat saya atau buat Silvester? Bang Silvester dulu, Bang Refli. Saya nggak sepakat sama Bang Refli ya. Kenapa? Karena waktu kemarin konferensi pers yang mungkin Bang Refli juga hadir, yang masalah 12 terlapor itu kan Pak Fadila ya, mengatakan bahwa ijazah palsu dan juga pemaksulan ini satu paket. Ini Pak Fadila yang bicara. Nanti kita putar ulang lagi ya di YouTube-nya. Dan beliau mengajak masyarakat untuk bergerak mengenai dua isu ini yang dijadikan satu paket. Jadi kembali lagi Bang Refli tolong bilang bahwa ini berbeda, ya ini sudah jadi satu. Itu yang dikatakan oleh yang terdepan nih, Bang Fadila. Jadi waktu Bang Fadila ngomong, Bang Refli saya rasa juga ada tuh. Coba Bang Refli inget-inget deh. Ya, jadi intinya bahwa ini memang sudah dijadikan satu paket. Jadi memang ini ada unsur politiknya, bahwa ada yang menunggangi, memanfaatkan ini, pastinya iya. Dan memang benar bahwa ini ada yang kemudian mengorkestrasi di balik ini semuanya. Pasti nggak mungkin tidak. Siapa sih Bang sebenarnya ini yang bertanya-tanya? Ya itu orang besar itu. Ya kan kembali lagi saya mengikut apa yang dikatakan Pak Jokowi. Gitu loh. Karena Pak Jokowi bilang ada orang besar, tidak ada kemarin Partai Demokrat, it's clear. Atau jangan-jangan gitu loh. Atau jangan-jangan kalau tadi Bang Refli bilang ini merupakan serangan baliknya Pak Jokowi, jangan-jangan ini. Pak Jokowi selama ini memang kita pada posisi bertahan ya. Jadi isu ijazah palsu ini dan juga pemaksulan ini memang diagendakan oleh teman-teman itu dalam posisi Pak Jokowi sudah pulang ke Solo. Beliau nggak masuk partai apapun, beliau juga nggak berpolitik, tapi diserang. Karena apa? Memang sebelum Pak Jokowi lengser itu, awalnya mereka pingin memaksulkan Pak Jokowi. Nggak berhasil, stres sendiri, jantungan sendiri, ya kan? Masuk rumah sakit sendiri, habis itu meninggal sendiri, ya kan? Sampai habis itu mereka kembali lagi di penghujung Pak Jokowi mau berakhir, mereka minta Pak Jokowi diadili. Jadi ini isu-isu ini semua, ada agendanya langkah-langkahnya ini memang dilakukan oleh orang-orang yang dari lama. Oke, benar begitu Bang Refli? Iya, orang-orang lama katanya. Soal Rizal Fadila ya, saya khawatir jangan-jangan orang besarnya itu Rizal Fadila gitu. Ini jadi saling tuding. Orang yang kalau datang ke sini naik travel bolak-balik Jakarta Bandung ya kan, dengan kemampuan fisik yang ya tidak segar-segar aman sesungguhnya.
Jadi kalau misalnya ada pendapat satu orang, itu kan tidak berarti mewakili semuanya. Tetapi justru saya malah pengen mendapatkan orang besar itu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan ada orang besar dan ditanya bilang, siapa Pak orangnya? Kalian semua tahulah. Berarti itu kan common knowledge, pengetahuan umum. Tetapi begitu kita berdebat mengenai orang besar itu saling tuding, apakah SBY, apakah Rizal Fadila, apakah siapa, kita jadi bingung sendiri. Yang dikatakan sebagai Anda tahu sendirilah itu siapa gitu kan. Jadi siapa sih Bang sebenarnya Bang Sylvester ini bisa di-clear nggak? Ini Mbak, mungkin yang paling bijak adalah yang bicara mengatakan orang besar itu siapa? Jokowi kan? Tanya ke Jokowi, Jokowi bisa nggak nunjuk orang besar itu siapa? Kalau dia nggak bisa nunjuk orang besar itu siapa, dia memecah belah bangsa. Udah jelas ini, kan sekarang malah jadi masyarakat saling tuding. Kok bisa ya Jokowi itu punya pikiran seperti itu? Yang memecah bangsa itu kalian yang menuduh orang tanpa bukti. Jokowi itu bisa orang besar tapi nggak mau cerita penelitian besar. Mereka ini sampai saat ini saya bilang 0 besar. Kenapa? Yang diteliti ijazah digital ya kan, yang ada di sosial media. Kalau nggak ngerti teknik, itu nggak bisa diteliti. Dibawa ke pengadilan pun tidak bisa. 0 besar pengetahuan soal teknik. Jadi gini aja, kita minta Joko Widodo menunjukkan orang besarnya. Kalau enggak nanti saling tuding. Jadi banyak di PR Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, menunjukkan siapa yang dimaksud. Berarti banyak banget dong tugasnya Pak Jokowi. Satu lagi yang menarik, saya baca ya nih Pak Syarif, tolong dikoreksi. Ada kader dari Demokrat, ya Yan Harahap, malah mengatakan bagus menurut saya, daripada Jokowi melakukan insinuasi, ya menuding-nuding gini, tunjukkan saja ijazah asli. Nah itu cerdas itu, gitu. Jadi dia menunjukkan ijazah asli, itu lebih bagus itu daripada melemparkan. Ya harusnya gitu, yang menuduh ijazah palsu ini menunjukkan ijazah yang palsu itu mana. Diperdatakan gitu. Jadi Anda yang mendalilkan, Anda yang membuktikan, itu udah berlaku umum gitu loh. Harus membuktikan. Aduh gimana? Sekarang buang badan ke jaksa. Terlalu. Kalau kita tidak punya ijazah asli memang sulit saya katakan. Hanya kalau punya ijazah asli kita bisa nunjukkan dan itu mudah. Tapi kalau kita nggak punya memang kita butuh semua instrumen. Saya katakan tadi survei kita butuh, buzzer kita butuh, Sylvester kita butuh, kemudian barangkali juga partai-partai baru kita butuh dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya untuk menyelesaikan ini semua saya yakin Pak Jokowi ada ijazah asli ya. Tetapi saya kan belum bisa yakin kalau belum lihatnya sendiri. Balik lagi. Sylvester Kuyu sayang, ya kan? Tolong rayu Pak Jokowi, tunjukkan ijazah aslinya. Kalau gitu. Menurut saya orang besar apa-apa tuh akan hilang sendiri. Nah, Mas Adi kalau gitu Anda sebagai politisi PSI bisa nggak nih merayu Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, termasuk declare saja siapa yang dimaksud tokoh besar ini? Pertama, tidak benar bahwa Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya kan? Kan sudah disampaikan. Ini tapi bertanya-tanya terus nih kubu Mas Roy. Ya, bahwa Bung Roy itu belum melihatnya adalah soal lain. Kalau Bung Rasli belum melihatnya itu ya soal lain dong. Saya aja kalau minta langsung ke Pak Jokowi, saya dekat nih sama Jokowi nih ya. Terus saya minta, lihat dong ijazahnya. Rakyat sudah tahu belum? Dia belum tentu mau ngasih lihat langsung kan. Tapi poinnya gini. Dia sudah memperlihatkan itu kepada sejumlah wartawan. Dan wartawan itu mengaku bahwa mereka melihat. Ya, cuma ketika itu Pak Jokowi bilang, tapi jangan difoto. Satu. Kedua adalah ke polisi. Lapor. Ya, ke lapor laboratorium forensik. Laboratorium forensik sudah disampaikan. Dan diteliti. Sekarang pun ketika kasus tersangka yang Bung Roy ini jadi tersangka. Kapan? Jangan salah. Penyidikan. Belum ada. Terus ini. Penyidikan. Sama. Ini udah penyidikan. Ini maksudnya kasus pencemaran. Ya salah ngomong biasa lah. Enggak lah. Santai aja lah. Aduh. Lama-lama semaput dia sendiri. Saya baru tahu belum tersangka. Saya pikir kalau udah disidik. Belum. Oke. Makanya ralat dulu dong. Oke, diralat. Silakan Bang Ade. Saya meralat bahwa ternyata Roy Suryo belum menjadi tersangka. Yang sudah terpidana. Balik lagi. Jangan tertarik. Ini cara dia adalah selalu memecah percakapan sehingga kita lari dari substansi percakapan untuk masuk ke hal-hal yang nggak penting. Lanjut. Nah, saya kembalikan ya. Kemudian UGM, Universitas Gadjah Mada yang terhormat terkemuka itu sudah menyatakan beliau ini memang lulus dari UGM tahun 1985.
buat saya kalau mau ditunjukkan lagi adalah nanti nih kalau betul-betul Bung Roy sudah menjadi tersangka dan diadili. Kalau sampai Gak ada hubungannya itu. Kalau sampai diadili, kasusnya lain. Ini juga nggak ngerti juga nih kasusnya. Ini nggak ngerti juga kasusnya. Ini itu kasus ijazah itu di Barreskrim. Bung Roy ini menggelikan memang. Bung Roy ini selalu menggelikan. Jadi saya mau bilang bahwa mungkin nanti kalau di pengadilan itu akan dibawa lagi nih oleh Pak Jokowi ke sana. Tapi bohong tuh mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah asli. Sudah berulang kali, tapi tidak ke Roy Suryo. Ya. Roy Gelar Suryo perkara itu saja nggak ditunjukkan, Mas. Roy Suryo itu melihatnya dari online tadi. Boleh ya. Gelar perkara saya khusus saja nggak ditunjukkan kan konyol. Usul cerdas. Apa Bang? Begini, saya kira Pak Jokowi itu nggak percaya sama Roy Suryo. Makanya dia nggak mau tunjukkan. Nah gimana kalau Mas Ade aja, datang ke Solo, lalu dititipin oleh foto resolusi tinggi dari Roy Suryo, ijazahnya. Lalu, Pak, saya mau lihat ijazah Pak, lalu difoto, foto yang benar dengan resolusi tinggi, hasilnya kasihkan ke Mas Roy untuk diteliti. Bagus. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi menunjukkan ke Mas Roy. Kameranya harus yang bisa berarti selama ini penelitiannya omong kosong. Itu udah jelas nih. Dia minta bukti lagi. Benar nih. Kameranya harus bisa motret watermarknya. Kalau kameranya rendah, nggak bisa motret watermarknya. Ada satu hal yang pernah saya tanyakan ke Bung Roy. Anda kan nggak percaya bahwa ijazah dia asli, ya? Apa bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya ijazah asli? Ijazahnya beda. Saya punya ijazah tahun 85 dari kakak angkatan saya, beda banget dengan ijazah dia. Itu ijazah Jokowi bukan? Makanya ijazah Jokowinya mana? Ijazahnya Jokowi nggak pernah ditunjukkan ke publik. Anda sudah menyatakan nih kepada publik. Ini bentar dong Bung Refli, saya juga boleh ngomong. Oke, Bang Refli bentar, Mas Ade dulu nanti ke Bang Refli. Ini lihat logikanya. Saya bilang ijazah Bung Jokowi itu palsu. Kan saya harus tanya sama dia, kenapa Anda bilang palsu? Wah terserah saya mau bilang palsu atau enggak. Tapi saya nggak percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Kalau buat saya itu omong kosong. Kecuali Anda bisa menunjukkan sebuah bukti entah apa. Untuk mengatakan buktinya, Mas. Apa misalnya? Ya buktinya banyak. Artinya gambar ijazah itu yang ditunjukkan oleh Mabes Polri. Tanggal 22 itu Mabes Polri nunjukkan loh. Itu ijazahnya Jokowi enggak? Enggak gini ketika. Enggak, itu ijazahnya Jokowi enggak yang ditunjukkan Mabes Polri? Saya enggak tahu. Lah kalau enggak tahu enggak usah ngomong. Loh kok enggak usah ngomong? Iya lah kalau enggak tahu enggak ngomong. Ini kok otoriter ini. Saya mau bilang gini. Yang memulai dia nih. Dia mulai dengan pernyataan ijazah Jokowi itu palsu. Oh iya. Sebelum ke Barreskrim. Ya. Betul. Kan saya harus tanya sama Anda. Bung Roy Suryo yang terhormat. Saya Pak Ade Armando yang terhormat. Ya, saya mungkin percaya sama Anda kalau Anda bisa memberi bukti kepada kami Buktinya semua. Jelas. Tidak ada ijazah asli kalau skripsinya itu palsu. Saya sudah pegang skripsinya. Enggak ada. Sudah dipegang Mas Roy? Nah, satu lagi. Sudah diteliti. Terus apa yang palsunya? Palsu, nggak ada lembar pengesahannya, tanda tangannya palsu. Satu lagi. Digugat sama anaknya. Tapi Pak Sarif sampai keheranan. Saya mau bilang satu hal. Tapi beruntung ya saudara-saudara semua bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu survei konyol. Surveinya siapa? Ternyata itu tidak percaya sama Roy Suryo. Jadi gimana? Drone empret gimana hasilnya? Enggak, ini ada sebuah survei dari itu surveinya orang yang minta jabatan komisaris. Ya. Udah jelas dia sekarang dapat jabatan komisaris. Survei itu nggak bisa dipercaya itu. Dia tanya ke masyarakat. Ntar dulu, dia tanya ke masyarakat kepada kita nih. Apakah Anda percaya itu palsu? 74,6%. 74,6% menyatakan kami tidak percaya itu palsu. Survei abal-abal. Drone empret mengatakan sebaliknya. Ya, clear. Drone empret lebih dipercaya. Drone empret itu meneliti apa? Masyarakat. Mas Roy percaya surveinya Refli Harun ya? Kalau itu lebih lagi. Bang Refli, ayo. Kita dengerin dulu ya. Apa Bang? Tadi mau ngomong apa Bang? Kapan jadi tukang survei? Bang, apa mau ngomong Bang Refli? Ada lisensinya nggak ini Bang Refli? Nggak ngerti. Halo? Ya, silakan Bang. Saya ya. Oke, begini. Kalau dari sisi hukum, kita harus lihat bahwa ijazah Jokowi itu pernah ditampilkan di publik berupa fotokopi oleh Dirtipidum tanggal 22 Mei. Kalau ijazah itu dikatakan bukan ijazah Jokowi, maka Dirtipidum berarti membuat hoax. Karena itu kita harus pegang itu sebagai ijazah
Jokowi walaupun anehnya yang ditampilkan fotokopi. Oke? Pertanyaan saya adalah apakah dalam bentuk fotokopi kita bisa membedakan sebuah dokumen dengan dokumen lainnya? Tidak bisa. Dalam beberapa enggak bisa. Dalam, Tidak bisa. Dalam beberapa bisa, hal, fotokopi. Ya, bisa. dalam beberapa hal itu bisa ada ilmunya. Salah Kalau nggak ngerti satunya ilmunya, salah satunya sama aja. adalah misalnya adalah Mana image ada comparison. penelitian digital ngawur aja. Halo. Ini penelitian dari Saya nggak Zimbabwe bisa ini kayaknya, menyelesaikan Ethiopia kalau dari begini. Indonesia. Oke. Salah satunya adalah ampun. image comparison. Nah, itu image comparison. Kita bisa membedakan ya. Iya, tapi misalnya digital, huruf, Bos. sebentar Bukan dulu. original. Huruf dengan nempelnya Jadi intinya, Bang dengan Refli? logo UGM, Ya. overlapping. Itu mau dia fotokopi, mau dia berwarna, Sama. itu nggak ada masalah apa-apa. Jadi intinya Karena Bang Refli? Intinya adalah ijazah Jokowi ketika dibandingkan secara image comparison dengan 3 ijazah lainnya itu berbeda sendiri. Betul. Jadi bisa tetap. Bukan Dan ijazah kedua, itu, Dan Mas ya, dan Refli. kedua, nanti Mas Roy bisa tambahkan. Dan Ya. kedua, Bukan ijazah. yang Fotokopi. diupload Dian Sandi itu Ada. cukup besar resolusinya. Mhm. Dan tidak Oke. ada bantahan dari Jokowi bahwa itu ijazah palsu. Ya. Karena itu ketika ijazah Dian Sandi itu dilakukan face recognition, maka terbukti fotonya itu tidak sama dengan foto Jokowi Oke, baik. sekarang. Baik. Ya. Baik, berarti Mas Termasuk juga lintasan cap dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi siapa bilang? Nah, jadi cuma menurut saya ini yang ngawur paling ini. bijaksana Oke. Mas Roy, Ade Armando dan Sylvester datang ke Solo, minta Pak Jokowi press conference menunjukkan ijazahnya. Pak, Nah, daripada itu kita cerdas. berdebat terus, Pak, ya kan? Apakah Roy Suryo itu benar atau tidak, rakyat Indonesia percaya atau tidak, lebih baik Bapak tunjukkan. Oke. Apakah Kalau kemudian memang ijazahnya Oke. benar-benar asli, saya akan hormat dan berhenti Oke. saya akan ngomong soal ijazah ini. Mas Roy pun akan berhenti juga kalau seandainya memang asli. Lah, kan Tapi di kalau penjara. palsu, ya jangan dilarang rakyat Indonesia untuk yang Oke, namanya baik. melakukan people oversight. Iya. Ya kan? Oke. People Itu. scrutinize. Kalau gitu, Karena ini bagian dari yang Ya. namanya kedaulatan rakyat. Hak Oke. untuk mengetahui Baik, Bang Refli. dokumen-dokumen publik yang dilakukan atau digunakan Oke, pejabat publik. oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah dengan isu yang sudah lama ini terus mengemuka. Ada isu pemakzulan, ada isu ijazah. Ya. Sebenarnya di koalisi sendiri, Pak Syarif, ini gimana sih? Ribut-ribut juga apa enggak seperti yang kita ini malam hari ini perdebatkan? Usai jeda ya Pak Syarif ya akan menjawabnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Sebelum saya tanya pertanyaan sebelumnya ke Pak Syarif, saya mau tanya pertanyaan hal yang sama ke Mas Adi. Mas Adi, menurut Mas Adi nih kira-kira di koalisinya Pak Prabowo, ini sama juga nggak sih muncul perdebatan ribut-ribut mengenai ijazah, pemakzulan seperti yang kita-kita ini lagi ngobrol ini malam hari ini? Kalau saya coba deteksi sampai hari ini, percakapan pada level elit partai ataupun di anggota dewan sekalipun, itu tidak pernah menyentuh persoalan-persoalan apa yang kita diskusikan hari ini. Soal pemakzulan, soal ijazah, bahkan soal SMK sekalipun. Ini murni adalah para debat-debat yang kemudian muncul di luar domain elit. Misalnya kita bisa contoh, ketika dikaitkan dengan isu pemakzulan di DPR, satupun anggota dewan di DPR nggak ada yang ngomong. Mereka mengatakan nunggu surat, nunggu rapat. Termasuk Demokrat. Saya hakul yakin sebenarnya surat soal pemakzulan itu diketahui oleh semua anggota dewan. Cuman karena mungkin tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya, jadi tidak disampaikan secara terbuka. Apalagi ngomong ijazah, karena bagi anggota dewan bukan kerjaan mereka. Anggota dewan itu adalah kerjaannya adalah RDP, check and balances, kemudian budgeting, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu perdebatan soal ijazah, pemakzulan, soal SMK ini adalah perdebatan-perdebatan politik di luar itu semua, Audrey sebenarnya. Oleh karena itu kalau mau jujur sebenarnya soal kontroversi dan kegaduhan ini adalah aktor-aktor yang saya sebut sebagai non-parlemen, non-partai politik yang sebenarnya muncul isu-isu yang berdiri pada diametral masing-masing. Oke. Itulah yang saya sebutkan. Per hari ini sangat tergantung di mana posisi politik kita. Kalau ada di posisinya Bang Roy, apapun yang disampaikan oleh Bang Roy, 4.000% oke. Tapi kalau kemudian berada di posisinya Bang Sylvester, 4.000% sekalipun yang disampaikan Bang Roy itu nggak benar. Itulah yang saya sebutkan. Soal salah benar akhirnya pada relatif.
Jadi relatif itu adalah kebenaran sangat tergantung bagaimana preferensi dan keyakinan orang melihat fakta. Soal ijazah, soal pemakzulan. Tapi kalau kan gitu, itu yang terjadi kalau pada gitu realitasnya. kenapa tidak ambil saja langsung sikap Pak Presiden Prabowo Subianto untuk ngomong aja? Presiden itu nggak ngurusin begini. Yang diurusin itu adalah soal ketahanan pangan, tapi soal sekolah rakyat. Terusik juga diusik. Soal pemakzulan Wapres sepertinya ngomong nggak, diserahkan aja pada DPR dan mekanisme demokrasi. Kalaupun toh kita mendengarkan statement-statement pimpinan MPR misalnya, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu satu paket. Ada masih bersama kami di Dua Arah Mas Roy yang saya juga bertanya-tanya nih, sebenarnya ada apa sih hubungan Mas Roy dengan Pak Jokowi? Kenapa yang awalnya hubungannya mesra baik, kemudian belakangan selalu menuduh-nuduh Pak Jokowi? Bukan selalu menuduh-nuduh, saya tuh orangnya A harus bilang A, kalau B bilang B. Dulu pada awal SMK, ya itu adalah proyek yang bagus banget, anak bangsa itu ya. Saya pun bahkan yang menyopiri SMK itu dengan Pak FX Rudi dari Solo sampai Jakarta. Kami berdua yang nyopir ya, bukan Jokowi. Jokowi nggak ikut, Jokowi naik pesawat itu. Ya, kalau pemberitaannya Jokowi ikut naik SMK itu bohong. Ya, itu satu. Ya, terus jadi artinya kita juga yang kemudian mengupayakan sampai itu lolos uji emisi. Setelah lolos ternyata prank. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi itu hanya benar-benar dipakai oleh kendaraan politiknya Jokowi ketika waktu itu mau masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah setelah itu ya kita tahu orang ini suka bohong nih. Jadi artinya kita benar-benar hati-hati. Hubungannya sama sekarang? Tambah sekarang siapapun dia. Kalau dia pernah memimpin republik ini atau sedang memimpin ini. Tapi ijazahnya palsu, artinya dia menipu. Ya orang itu harus diadili. Gitu loh. Ijazahnya harus dibuktikan kepada masyarakat bahwa saya tidak berkepentingan untuk sampai orang itu dipenjara, enggak sama sekali. Saya enggak mau minum. Ijazahnya saja yang itu harus dibuktikan kalau itu benar apa enggak. Begitu ijazahnya terbukti misalnya atau yang jelas skripsi ya. Kalau skripsinya saya pegang betul tuh primary evidence. Skripsinya jelas palsu ya. Kemudian tidak ada lembar pengujiannya. Kemudian tanda tangan di situ disangsikan oleh anaknya Profesor Ahmad Sumitro sendiri. Ya, kemudian di situ tidak ada nama Pak Kaswujo dan lain sebagainya. Banyak sekali temuan itu sehingga saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa akan berbuku ilmiah tentang itu. Ya udah, itu aja. Jadi kalau itu nanti akan disampaikan dan harusnya ilmiah dijawab dengan ilmiah, buku dijawab dengan buku dijawab. Jadi nggak ada agenda politik ya di balik tuduhan-tuduhan Anda ini? Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Adi bahwa apa yang kita bicarakan di sini di ruang politik nyatanya nggak dibahas kok. Jadi kan nggak ada kan, jadi sama saja beliau mengkonfirmasi bahwa kami tidak ada agenda politik sama sekali. Tidak ada agenda politik, Bang Silvester. Ya, jadi gini, isu-isu ini kan sebenarnya Pak Jokowi dan kami semua itu ketika Pilpres selesai, kita fokus untuk mendukung agar Prabowo Gibran berhasil. Kayak saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saya punya utang janji juga waktu kampanye waktu itu, dengan program-program Prabowo Gibran, ya kan. Tapi orang-orang ini, ya kan, terus menyerang tiap hari gitu loh. Kita juga sampai puyeng ya gitu loh. Dengan serangan-serangan ya, contohnya isu matahari kembar. Ternyata Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa presidennya Pak Prabowo dan Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Saya rakyat biasa, ya kan. Terus isu mengenai ijazah palsu. Beliau boleh ngomong penelitian dan sebagainya. Sampai saat ini saya meyakini bahwa apa yang mereka teliti ini bukan ijazah aslinya, original atau otentik. Atau ijazah palsu yang otentik, original. Jadi hanya berdasarkan digital dan ini tidak bisa diteliti. Jadi sebenarnya kalau menurut Bang Silvester sendiri ini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi atau ada hubungan dengan 2009? Ya bisa jadi mendiskreditkan dan juga 2029 karena mereka tidak menyangka bahwa akhirnya Pak Jokowi melaporkan ini gitu loh. Selama ini ketika dari 2014 ya, saya kebetulan sudah mendampingin Pak Jokowi, isu tabloid obor, Pak Jokowi Gerwani, PKI itu sudah bertubi-tubi itu, ya kan. Ternyata Pak Jokowi nggak pernah melaporkan. Baru kemarin Pak Jokowi melaporkan karena sudah keterlaluan, sudah menggeruduk rumahnya beliau, terus ke UGM gitu loh. Jadi kalau saya bilang ya Mas Roy silakan aja membantah bahwa nggak ada yang mendanai. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ketika ke Solo pakai bus, ya kan, terus konvensi pers di hotel-hotel, terus ada yang ke luar negeri,
Kalau yang keluar negeri ini saya tahu aliran dananya. Luar negeri maksudnya siapa nih? Ya saya nggak mau sebutkan gitu loh. itu Karena apa? fitnah lagi. Oh enggak, saya ada. Nanti kita buktikan nanti di pengadilan. Lihat saja ya. Sebutkan. Bahwa saya nggak fitnah, nanti kita buktikan di pengadilan. Karena saya tahu siapa yang ngasih uang dan jumlahnya berapa. Gitu loh ya. Ini yang ngasih Gitu uang loh. maksudnya orang besar itu? Ya ada lah yang ngasih duit itu. Oke. Gitu. Nah oke kalau gitu Pak Sarif sebenarnya kalau di dalam koalisi sendiri ini ribut-ribut juga nggak sih soal isu pemakzulan, soal isu ijazah? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi memang ya sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang menarik ya dalam kasus ini. Tapi kan Demokrat juga sempat panas tadi katanya. Bukan begitu. Setelah statementnya Pak Jokowi tanggal 25 Juli itu, kami tersengat. Loh, kok kami ini nggak berbuat apa-apa kok? Diserang. Nah, ya ada amplifikasi, ada elaborasi yang seakan-akan mengarah kepada Partai Demokrat. Maksudnya ini merasa diserang? Oh iya, secara eksplisit kami menyaksikan itu di beberapa media bahwa yang ditujukan ini adalah yang diserang adalah Partai Demokrat. Kami tersinggung, merasa difitnah betul. Nah sekali lagi akibatnya apa? Akibatnya kami itu mengingat lagi masa-masa lampau. Kami dulu pernah dibegal. Apakah ini kelanjutan dari pembegalan itu? Nah sekarang tadi Pak Jokowi sudah melakukan klarifikasi tanggal 31, tapi itu pun juga menurut saya ya itu sudah agak terlambat ya bahwa tidak ada hubungan dengan Pak SBY itu bagus ya bahwa tidak menyebutkan partai biru. Pak Syarif maksudnya yang mau Anda maksud ada kalau klarifikasi tapi waktunya yang kelamaan. Waktunya kelamaan. Jadi bola liar. Iya bola liar sehingga kita hadir di sini. Ya beberapa kali media mengklarifikasi itu menjadikan top isu dan yang dirugikan adalah Partai Demokrat. Ya kan? Nah harapan kami ya karena dia kan adalah mantan presiden. Ya kita hormatilah ya. Sebaiknya itu kalau melakukan suatu statement sebaiknya suatu statement yang betul-betul mengajak masyarakat untuk menjaga bangsa ini. Unity, ya kan? Bagaimana kita bersatu, bukan menimbulkan diskursus di masyarakat. Tapi kalau soal isu pemakzulan juga ini merasa terusik juga nggak? Nah kalau pemakzulan itu kan kita sudah jelas. Ada konstitusi yang mengatur semua itu. Tidak perlu diperdebatkan. Ya, setiap warga negara juga punya hak untuk menyuarakan hati nurani mereka, aspirasi mereka. Tetapi jalurnya kan ada. Tapi kalau misalnya pun jadi, misalnya nanti bukannya salah satu juga bisa menguntungkan nih partai. Kami tidak pernah kami berpikiran Partai Demokrat bahwa kita harus menjaga konstitusi. Itu DNA kami. Kami tidak ada satu sedikit pun niat untuk merusak konstitusi. Tapi Anda terusik ya? Kami mendukung konstitusi. Kita harus menjaga konstitusi. Kita harus menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus kita komitmen kita. Tapi soal ijazah merasa terusik juga ya Partai Demokrat ya? Nah ini akibat daripada buntut daripada ijazah palsu itu ya sehingga ada statement mengatakan ada orang besar dan sebagainya, ada partai biru dan sebagainya. Katanya ada juga ingin memajukan anak-anaknya itu sempat juga disampaikan oleh Bang Silvester itu. Ya, jadi kan kalau ditanya mengenai 2029, pastinya semua akan ingin memajukan anaknya atau kadernya dia untuk 2029. Kan logis. Ya kan? Dimaksud? Tidak ada saya menuduh siapapun loh. Saya tidak pernah menuduh Partai Demokrat, Pak SBY atau AHY. Nggak pernah ada. Ya kan, dalam semua media sosial boleh dicek, saya nggak pernah menuduh itu, ya kan. Yang saya bilang tadi kemarin Pak Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa. Tapi telat katanya Bang, kelamaan. Ya itu kan nggak jadi masalah juga, saya sih menghargai. Ya, kami menganggap ya. Hanya yang saya bilang. Statement tanggal 25 itu sampai sekarang kami merasakan masih ada residunya. Masih ada rakyat yang belum sampai pesan hanya begini Pak. Nah mudah-mudahan ke depan ini kita lihat ke depan. Mudah-mudahan tidak ada lagi statement yang berulang yang membuat diskursus masyarakat dalam hal ini. Hanya ya kan? Pak, saya juga mau mengingatkan bahwa Pak Jokowi sangat sayang dengan Pak SBY dan AHY itu. Terima kasih. Dengan cerita-cerita yang saya bilang tadi, ya kan?
waktu pembegalan Pak Jokowi di pihak Demokrat, ya kan? Bahkan yang membegal itu Pak, saya tahu persis tidak pernah diajak keliling oleh Pak Jokowi lagi. Dan waktu itu Mas AHY mau masuk di kabinet Pak Jokowi ditentang oleh koalisi yang lainnya. Nah itu clear. Ya. Tapi biasanya gini Mbak, memang orang itu sukanya membuat kalimat yang lamis kalau dalam bahasa daerah. Apa itu? Lamis itu artinya sebenarnya mau ke kanan tapi sayanya ke kiri. Ya, nabok nyileh tangan, itu khasnya dia memang. Ya, jadi tidak mau. Dia itu? Iya yang sudah jelas ketika ditanya kemana saya nggak nyebutkan nama-nama yang akan dituduh itu 12 nama tuh unsurnya dari orang lain. Lah kan sama aja dengan menjebloskan polisi lah gitu. Ya jadi kalau menurut orang saya itu gini Mas sukanya. Roy, Anda jelas, pun Pak. dan saya pun kita pernah bersalah ya dipidana karena ngomongnya ngaco juga. Kalau Pak Jokowi belum pernah. Oke. Ya, mungkin jadi gini loh, kalau jadi terbukti ya bisa kembali aja, lagi kamu ngomong kayak gitu harus introspeksi diri gitu loh. Iyalah. Jangan kamu hanya menuduh orang, Gak usah koma apalagi kamu, tanpa bukti gak usah koma gitu kamu, loh. jalani Ya. saja nanti kalau Saya sudah bilang terbukti. begitu. Jalani eksekusinya. Ya, jadi yang jelas itulah tipe-tipe orang lamis ya, tipe-tipe orang yang nabok nyileh tangan, dalam bahasa kita munak lah gitu. Dia memang pengen bilang gitu, tapi ya biarlah. Nggak mungkin orang-orang itu ya berani mengatakan itu tanpa ada restu dari atas. Sama seperti Dian Sandi. Nggak mungkin Dian Sandi Jadi maksudnya apa tuh Mas Roy? Ya nggak mungkin ada Dian Sandi misalnya kayak gitu. Yang mengupload ijazah itu tanpa ada restu dia. Nyatanya ijazah itu akhirnya dikonsultasikan, dia minta maaf dan dikatakan oh ya itu memang ijazah yang benar. Jadi ijazah yang diupload Dian Sandi itu kan dikatakan asli oleh dia. Ya ini Itulah. kan hanya analisa sepihak tadi. Enggak lah, dia udah membuktikan tuh asli. Ya. Cerita aslinya kan beliau juga nggak tahu. Ada Kan itu sampai dikatakan. saat ini pun beliau nggak ada memegang ijazah palsu itu. Jadi ini konyol sekali nih mereka. Orang Indonesia tahulah kelakuan dia ada. Oke, Mas Adi sebenarnya kan isu gonjang-ganjing pemakzulan, kemudian terutama ijazah ini sudah top banget ya, sebulan lebih perbincangannya hampir tiap hari ini terus. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari isu ini? Nggak ada yang diuntungkan. Nggak ada yang diuntungkan. Apa Tapi yang bisa menunggangi siapa kira-kira? Nah, kalau mau jujur sepertinya, kenapa misalnya ini ada semacam akumulasi serangan-serangan yang terkesan memang mengarah ke Jokowi. Soal mobil SMK kan digugat tuh, kemudian juga ada soal ijazah pemakzulan. Ini memang... Ini barengan nih belakangan ya? Iya, ini kan ramai sekali sejak lama. Saya membaca memang ada semacam akumulasi. Mungkin dari dulu sejak jadi presiden, Pak Jokowi itu ada yang kecewa, ada yang marah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sepanjang jadi presiden, mau ngelawan agak susah. Jadi nunggu momentum setelah tak jadi presiden, hal-hal yang dinilai negatif dan menjadi kelemahan itu dimunculkan satu persatu. Termasuk Mas Roy? Saya nggak mau menyebut, nanti dibantah sama Bang Roy dan nggak setuju. Artinya apa? Akumulasi-akumulasi yang semacam itu kemudian muncul satu persatu. Soal ijazah, ini kan isu lama sebenarnya. Pemakzulan adalah bagian dari babak lanjut serangan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang dibaca oleh publik. SMK juga begitu. Artinya apa? Kalau mau jujur sih sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dalam konteks ini. Yang diuntungkan adalah satu, mereka yang punya kepentingan bahwa Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang tidak pernah seperti yang dipersepsikan. Pak Jokowi tidak sebaik yang dibayangkan orang, tidak kemudian sama rakyat yang dibayangkan dan seterusnya. Dengan tuduhan-tuduhan yang kemudian ini bermunculan, Audrey. Tapi ada tuduhan yang Partai Biru itu dan kemudian Partai Demokrat tadi merasa terusik? Nah itulah problemnya. Kalau di Madura itu ada dua jenis biru, biru daun sama biru langit. Ya, kalau biru langit itu seperti warna partai yang ada saat ini. Kalau biru langit seperti biru yang dimiliki oleh partai-partai Islam itu. Nah problemnya yang dimaksud biru ini seperti apa? Nah yang menarik pernyataan orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik ya secara politik, orang besar itu tentu tidak bisa kita maknai secara intelek. Kan asumsi orang besar itu adalah badannya besar. Tidak sederhana itu. Yang besar itu mungkin karena kekuasaannya besar. Atau dia bisa mengorkestrasi begitu banyak instrumen dan kepentingan. Siapa sih yang kira-kira? Bisa oligarki, bisa bohir, bisa elit. Jadi multitafsir. Ini mirip sebagai sebuah statement politik untuk mencari dan menelisik kira-kira yang disebut dengan besar ini, yang kepentingannya dengan ijazah, yang kepentingan dengan pemakzulan, dengan SMK, tebak sendirilah. Kira-kira tapi endingnya kira-kira si orang-orang ini kira-kira mau kemana sih pesannya? Endingnya mau kemana? Mau kemanain? Yang mana ini? Yang mau kemana ini? Ya pesannya untuk mengapakan Pak Jokowi dan keluarga ini endingnya? Ya untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak sebaik yang dibayangkan orang. Udah itu saja judul ceritanya.
Kan itu faktanya yang ingin ditunjukkan. Soal ijazah, apalagi MK. soal pemakzulan dan soal MK. Ini akumulasi yang saya sebut sebagai kelemahan untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi. Dan serangan-serangan semacam ini terjadi sejak 2014. Dan bahkan ketika bersama dengan PDIP sekalipun, dalam banyak hal PDIP memberikan pembelaan yang semacam ini. Pasca pecah kongsi, PDIP tidak pernah membela Pak Jokowi. Yang membela itu adalah Bang Silvester dan Bang Ade Armando sejak 6 bulan yang lalu sampai hari ini. Dan yang didiskusikan ini terus. Asli apakah tidak asli? Tunjukkan atau tidak. Tapi kalau yang dimaksud Pak Jokowi adalah ada orang besar yang membackup. Pesannya diarahkan ke siapa? Nah Bang Silvester itu sama Bang Ade yang tahu. Ya, kalau kita nggak bisa nebak-nebak, nanti dikira fitnah, nanti ditunjuk-tunjuk. Dan hal itu yang bikin tergerak hati Demokrat tersinggung juga nggak? Pak Syarif, gimana? Yang omongan kalau misalnya ada orang besar yang membackup yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Ya sebenarnya itu menurut kami itu adalah normatif dan menimbulkan berbagai persepsi. Tetapi yang saya ikuti adalah beberapa di antara sekeliling Pak Jokowi itu ada yang mengelaborasi seakan-akan ini partai biru, ini seakan-akan ini arahnya ke Demokrat. Nah ini yang kami merasa tersengat. Jadi mencari-cari maksudnya? Ya? Mencari-cari? Enggak, mereka melakukan suatu statement yang seakan-akan bahwa ini adalah Partai Demokrat. Dan kami merasa ini suatu fitnah yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi sekali lagi tentunya kalau sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi ya kami juga agak lega. Ya, tetapi lagi-lagi yang kami pertanyakan apakah ke depan ini akan muncul lagi statement-statement yang bisa membuat masyarakat terbelah lagi. Ya kan? Ada nggak tuh kira-kira statement Bang Ade yang kira-kira? Kita harapkan tidak terjadi lagi, ya kan? Karena ini kan yang penting sekarang ini sebagai negarawan, Pak SBY juga sebagai negarawan dan sudah dibuktikan dalam beberapa statementnya bahwa semua statement-statement itu semua terukur, ya. Bahkan semuanya menghimbau mengarah kepada bagaimana unity bangsa Indonesia ini. Nah saya juga mengharapkan itu bisa terjadi pada mantan presiden kita yang ke-7 Bang Ade. Ya, aku komentar. Ya, saya rasa kita nggak perlu terlalu berpura-pura naif lah untuk mengatakan bahwa nggak mungkin lah ini semua terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mengorkestrasi, yang mendanai, yang membackingi, ya. Ini jelas adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika ada foto-foto Anda tampilkan di sana, ada Bung Roy, ada Bung Sianipar, ada Dr. Tifa, ada macam-macam. Siapa yang mendanai itu? Nah, kita nggak bisa loncat begitu kesimpulannya, ya. Tapi poin pertama yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa di sini, para penonton, adalah bahwa dari dulu pun, dari tahun 65, revolusi 65, tahun 98, dan berbagai ketegangan politik lainnya, kalau dilacak-lacak pada akhirnya memang ada pihak-pihak berkepentingan yang berusaha mengorkestrasi itu. Ya, bahkan sekarang pun sudah muncul yang tadi Anda sebut siapa, Monica atau siapa itu ya, yang dikatakan pengacara Marcella, pengacara yang Marcella, ya, yang mengatakan bahwa dia mengakui dia mendanai upaya-upaya kotor. Ini nggak ada hubungannya kalau dengan kami nggak ada hubungannya. Ini saya senang sekali bahwa Anda itu selalu memotong ucapan saya, sehingga penjelasan saya tidak pernah sampai secara utuh. Berlanjut nanti, bohongnya berlanjut nanti. Ya. Memang kejelekannya dia nih begini. Ini ada persoalan. Kita diskusi nggak bisa selesai. Biar aja orang bicara dulu. Kembali ke tadi. Hargailah. Kembali ke tadi. Saya ingin mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bahwa ini berjalan tanpa ada orang yang berada di belakang. Dan sampai-sampai Demokrat pun merasa tersinggung loh Bang Ade. Bisa siapapun. Bisa siapapun. Termasuk Demokrat maksudnya? Bisa Demokrat, bisa siapapun. Nah saya mau bilang begini, sebentar jangan dipotong dulu nih ya. Ya kelamaan gak jelas ngomong. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini semua kita duga memang ada yang di belakangnya. Siapa? Atau itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Saya duga Pak Jokowi sudah punya perkiraan tentang siapa orang tersebut. Dia tidak pernah mengatakan pada kami. Ya. Dia bukan tipe orang yang comel. Ya. Ada analisis-analisis yang dia simpan, dia bersama timnya. Ya. Nah, dia sekarang sedang ingin mengatakan siapapun orang itu, dan orang itu gini Bung,
ini tidak harus semua di dalam negeri, bisa juga datang dari kekuatan-kekuatan di luar negeri. Ya. Nggak kejauhan tuh? Nggak, Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa di belakang ini semua bisa saja ada kekuatan dari luar negeri. Nah, jadi saya ingin katakan Pak Jokowi sedang memberi peringatan, wahai kamu yang berada di belakang sana, ya, kamu harus tahu ya bahwa kami sudah mencurigai Anda. Nah, sekarang di sini sendiri, ya, kita berantem selama berbulan-bulan, tapi saya bersyukur bahwa pada akhirnya ternyata memang kebenaran menemukan jalan. Ketika kemudian hasil penelitian surveinya Denny J.A. menunjukkan bahwa ternyata 75% masyarakat Indonesia tidak mempercayai bahwa ijazah itu palsu. Ya? Nah, Denny J.A. penelitiannya ada sertifikat, kalau dia nggak ada. Dia nggak ada. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa gini, Bung Roy, Anda itu berulang kali dari tadi mengatakan Pak Jokowi bodoh. Pak Jokowi Jokowi bodoh. Itu, Anda mengatakannya. Enggak, itu coba dilihat rekamannya. Saya bohong akan nih. kembalikan pada Anda. Ini bohong saya banget. juga akan mengatakan bahwa Roy Suryo itu yang bodoh. Lah enggak, saya nggak mengatakan Jokowi bodoh loh. Tolong cek rekamannya. Ini Ade Armando ini bohong banget nih. Nah, saya ingin katakan mungkin bahwa pikiran Anda itu udah kacau Anda ketika dulu jangan cuma menghina orang lain. Dan Anda juga harus siap menerima penghinaan terhadap diri Anda. Kita udah capek, Bung Roy. Sudahlah, masyarakat sudah tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan Anda. Ya, orang tidak percaya bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Ya. Saya duga mahasiswa-mahasiswa di sini juga akan berpikiran serupa. Saya duga. Jadi stop. Kita udah capek. Ya, nggak usah ngancam-ngancam. Udah capek Mas Roy katanya, udahan aja. Ya, orang ini, ya, Ade Armando ini, dulu saya kagumi. Saya pernah juga malah diajak ngajar dia waktu di S2 dulu. Ya, tapi itu dulu. Sekarang udah rusak ini ya. Gitu. Gak usah ngomong pribadi dong. Artinya gini. Diskusi yang berbobot. Artinya sama ya. Dia menggunakan frame of reference-nya untuk menuduh orang lain. Salah besar, Bung. Gak ada sama sekali orang pendukung di balik kami. Ya, gak ada sama sekali. Sampai ke luar negeri tadi katanya? Apa? Luar negeri? Di luar negeri. Lah, tunjukkan orang yang ngomong itu. Jangan bohong. Orang yang ngomong itu kan kelihatannya dia menunjuk. Itu satu lagi, insinuasi orang itu. Ya, berkhayal seolah-olah masih besar. Ya, padahal udah gak ada apa-apanya. Gitu loh. Artinya tunjukkan. Kalau memang dia menuduh ada orang besar, tunjuk. Kalau enggak, dia bohong besar, dia mengatakan. Tapi yang jelas dari kami sama sekali tidak ada orang yang mendukung atau misalnya orang yang menyuruh, apalagi dana. Orang yang pernah menuduh saya menerima dana, pernah saya tantang untuk sumpah di balik Alkitab atau sumpah di balik Al-Quran. Orangnya lari semua, nggak ada. Jadi itu bohong orang-orang itu. Saya benar-benar menjalankannya dengan ilmiah, dengan pribadi. Ilmiah. Dokter respon, ya ilmiah dong. Ya kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Penelitian Anda apa? Judul penelitian Anda apa? Bisa jadi nanti dijawab lagi oleh Bapak-Bapak ya, tetap bersama kami. Fotokopi jasa. Nanti satu lagi segmen terakhir. Yang diteliti fotokopi jasa. Terima kasih saudara, Anda kembali lagi di Dua Arah. Jadi Mas Adi, menurut Mas Adi sendiri sebenarnya endingnya ini mau kemana sih? Isu pemakzulan, isu ijazah? Ya kalau ditanya endingnya adalah kritik secara terbuka yang disampaikan kepada Pak Jokowi. Kan ijazah objeknya Pak Jokowi, pemakzulan Gibran ujung-ujungnya Pak Jokowi, SMK ujung-ujungnya Pak Jokowi. Itulah yang saya kira ini pasti akan menjadi sesuatu yang agak sulit untuk dihentikan sampai tuntutan-tuntutan yang disampaikan ini asli ataupun tidak, termasuk gerakan-gerakan pemakzulan, sampai kapanpun sepertinya ini akan terus membesar. Oleh karena itu, apakah ada kekuatan besar ataupun tidak, nanti kita cek. Karena kekuatan besar itu kan tidak harus orang besar, tidak harus punya power besar. Siapapun yang punya keinginan untuk memberikan serangan dan kritik kepada orang tertentu, seperti Pak Jokowi, bisa juga dia disebut sebagai besar, minimal nyalinya besar. Kan itu yang paling penting sebenarnya yang bisa kita lihat dari semua pemandangan politik pada hari ini. Saya kira di situ Audrey kuncinya. Jadi termasuk Mas Roy ini sampai dengan sekarang nyalinya besar banget ya Mas Roy ya? Ya, tapi sebelumnya barusan kita lihat selamat untuk Tom Dembong dan selamat untuk Mas Hasto, ya. Itu bukti bahwa ada niat untuk mengkriminalisasi mereka, akhirnya kalah juga. Dan terima kasih Pak Prabowo sudah melakukan itu. Jadi ini pun juga akan berujung nanti, insya Allah kebenaran akan terbukti dan kita percaya Tuhan Yang Maha Kuasa,
Allah Subhanahu wa taala di belakang kami, bukan siapa-siapa. Jadi bukan ada siapa-siapa. Enggak, kita terpercaya kepada yang di atas. Tapi Mas Roy sendiri nggak takut kalau Anda tetap berjuang ke depan ini untuk... Kalau memang kita benar, kenapa takut? Tapi kalau memang Anda takut, nggak usah berani. Oke. Gitu deh. Jadi kita berani karena benar. Oke, tapi Anda tetap yakin bahwa Anda tidak berdiri di belakang siapa-siapa orang besar itu di balik isu-isu ini? Tidak ada, makanya kami nanti ilmiah dan insya Allah saya, Dr. Resmond dan Dr. Iva akan membuat white paper ya kira-kira nanti 500 halaman. Isinya mulai dari penelitian kami tujuannya apa dan itu pure science sampai dengan selesai dan perkara itu akan dibahas, akan ada yang memanfaatkan itu lain. Meskipun sampai sekarang sudah di tahap penyidikan? Oh ya nggak ada masalah, toh nanti itu juga bisa berjalan dan tunggu saja penyidikannya sampai mana. Oke, Bang Silvester kalau menurut Anda sendiri apakah Anda juga akan menyebut nih siapa di balik orang besar dari Mas Roy sendiri yang Mas Roy tadi sudah declare tidak ada siapa-siapa? Ya biasanya kayak waktu kita lihat waktu tahun 66, 98 akhirnya kan isu-isu itu kan diproklamirkan ya siapa dalangnya, aliran dananya apa semua, bahkan dari zaman waktu penggulingan Bung Karno ya itu CIA akhirnya merilis lah itu yang kita tahu. Dan kemarin juga sebenarnya sudah ada bukti waktu Indonesia gelap itu sudah ada aliran dana, sudah ada yang mengalirkan dananya ini ditahan di Kejaksaan Agung sekarang itu udah clear gitu loh. Jadi kalau umpamanya ini nggak dimanfaatkan orang, ya silakan aja Mas Roy membantah, ya saya pun boleh bicara gitu loh, ya kan? Ini demokrasi gitu loh. Tapi intinya menurut saya, apa yang mengenai pemaksulan itu, 4 faktor yang dikatakan itu sampai sekarang faktor-faktor ini nol. Karena apa? Tidak didasarkan oleh dasar-dasar konstitusi yang benar nih, ya kan? Mulai kelayakan Mas Gibran, nah ini kan nggak benar juga ya kan. Terus masalah pelanggaran konstitusi, ini pun udah nggak benar ya kan. Termasuk isu Fufufafa, ini pun nggak benar karena nggak ada pengadilan yang membuktikan gitu loh ya. Jadi ini clear. Terus yang keempat adalah korupsi Pak Jokowi dan ini kan nggak ada. Itu ijazah Tapi menurut Anda sendiri orang-orangnya ini sama nggak yang kalau kata Bang Fadila satu paket nih. Nah, tadi kan mereka udah konferensi pers. Termasuk Mas Roy nih? Ya satu paket katanya Fadila. Kalau dia bantah ya terserah mereka gitu loh. Saya kan hanya mengucapkan kembali apa kata Fadila. Terus masalah ijazah palsu ini menurut saya sudah game over. Tuduhan ijazah palsunya. Ya kembali lagi. Kenapa? Yang di Bareskrim udah dihentikan, ya kan? Gugatan dari atau Dumas dari TPU. Terus yang kedua, gugatan di PN Solo pun sudah ditolak atau NO, ya kan? Tinggal dan bahkan 2 tahun lalu gugatan juga mengenai ijazah palsu itu juga ditolak atau NO juga. Bahkan yang menuduh ijazah palsu yaitu Bambang Tri dan juga Gus Nur sudah dipenjara. Karena apa? Karena fitnahan yang mereka. Yang belum game over artinya tinggal penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang salah satunya adalah namanya Mas Roy. Bapak ini. Gitu loh. Ya itu kan kasus yang lain, kasus pencemaran yang aneh. Perkara pokoknya pencemaran dan fitnah itu karena ada tuduhan ijazah. Ijazahnya itu harus terbukti dulu. Udah game over katanya Mas Roy. Ya kalau masalah ijazah tuduhan itu udah selesai. Karena sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan ijazah itu palsu. Iya konyol ya. ini. Sampai saat ini nih per hari ini tidak ada bukti yang menyatakan ijazah itu palsu. Ya nanti ada. Tapi kalau pelaporan Pak Jokowi dan juga relawan dan juga Peradi Bersatu mengenai isu fitnah, pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang ITE, penghasutan, itu sekarang ini udah naik sidik di Polda Metro Jaya. Tinggal menunggu pengumuman tersangka? Ya kelihatannya begitu. Ya semua orang kemarin juga sama Mbak Audrey. Semua orang kemarin, oh Tom Lembong salah, kemudian Hasto juga salah. Tapi sekali lagi, Tuhan Yang Maha Kuasa kan memberikan jalannya. Jadi kita tunggu aja. Oke. Ya itu kan kewenangan dari presiden ya, abolisi, amnesti, itu jalan-jalan ceritanya. Tapi kalau kita melihat kembali lagi secara konstruksi hukumnya, yang terjadi itu
tudingan ijazah palsu itu sudah pernah ada kejadian yang dipenjarakan. Dan kita tapi kalau semua menjalankan juga eksekusinya. Tapi kalau soal dalangnya Bang Silverto sampai dengan sekarang ini masih yakin bahwa emang ada orang besar di dalamnya? Pasti ada yang memanfaatkan ini secara politik. Oke, gitu. Mas Ade? Iya pasti ada. Anda mau declare siapa itu? Enggak boleh. Itu fitnah jadinya. Nah, iya. Tapi kenapa Anda yakin? Pasti. Karena hampir tidak mungkin bahwa serangan segrande ini, besar ini, berulang-ulang banyak orang gitu ya, itu terjadi hanya karena improvisasi person-person yang terpisah-pisah. Tapi ini kan terakhir nih ya, saya boleh nggak menyebut satu hal yang keluar? Boleh. Saya tuh sebetulnya, saya ingin komentari tadi Hasto dan Tom Lembong itu. Saya semula kaget ya dengan keputusan Pak Prabowo itu. Dan mungkin saya nggak tahu, teman-teman juga banyak yang kecewa kali ya. Udah suap kok diampuni sekarang ya. Tapi ingat ya, Mas Hasto itu sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Jadi itu tidak dicabut oleh pengadilan. Tapi yang saya mau bilang adalah setelah dipikir-pikir Pak Prabowo itu memang punya sebuah strategi kayaknya. Dan strateginya ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini. Maksudnya pemakzulan? Bukan. Ada terus-menerus gangguan politik yang terjadi di Indonesia sejak Pak Prabowo menjadi presiden. Dan ini sangat mengganggu Indonesia. Sangat merusak Indonesia. Ini harus dihentikan. Nah, salah satu caranya adalah saya rasa Pak Prabowo itu memberikan amnesti kepada Pak Hasto, walaupun Pak Hasto itu bersalah, lebih karena ingin merangkul saja. PDIP, mari bersama-sama kami membangun Indonesia. Ya, kritik boleh, tapi nggak usah menjadi pihak yang terus-menerus menyerang. Ya. Kemudian beliau juga memberikan amnesti dan abolisi. Abolisi dan kaitannya dengan malam hari ini. Bentar. Abolisi kepada Tom Lembong itu juga seperti kita lihat, orangnya di situ ada orang yang bernama Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaing Pak Prabowo dalam pertarungan tahun 2024. Jadi Pak Prabowo itu ingin, yuk kita sama-sama damai. Saya juga ingin menyampaikan ini kepada orang-orang yang merancang serangan demi serangan demi serangan yang seperti tak henti-hentinya. Sudahlah ya, ceritanya sudah selesai. Kata teman saya ini, game is over. Ya. Cuma 12% kok orang yang percaya bahwa itu adalah ijazah palsu. LSI itu LSI, sebuah lembaga survei yang sangat terkemuka. Jadi saya bilang, saya ingin katakan, saya iba loh lama-lama dengan Bung Suryo ini. Bung Suryo. Ya kan Suryo kan, bukan Bung Roy. Surya. Terus menerus mengangkat ini, and at the end ya, nggak ada juga yang percaya atau sedikit sekali yang percaya. Dan ingat, ada kemungkinan Anda harus dibawa ke pengadilan. Saya sebetulnya tidak suka teman-teman saya ujung-ujungnya masuk penjara misalnya ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Barangkali juga Pak Prabowo akan memberikan bukan abolisi, amnesti kepada Roy Suryo kalau dia sampai divonis bersalah. Oke, kalau jadi gitu sebenarnya terlalu jauh itu. Mas Roy ini saya sudah memberikan penawaran untuk berbaikan dengan Pak Jokowi. Beliau nggak mau. Jadi jangan juga menuduh Pak Jokowi akan menjarakan Anda atau kami semua. Itu udah jelas. Gitu loh. Karena kita udah menawarkan, kalau Anda benar, yang tidak mau. Benar. Ya. Gitu loh. Kalau tidak katakan dia palsu. Katakan palsu. Oke, kalau gitu terakhir ke Pak Syarif. Jadi penegasan saja Pak Syarif terakhir bahwa Partai Demokrat ini tidak berada di balik narasi pemakzulan dan ijazah Pak Jokowi. Ya, sekalipun kami tersengat kemarin, kami merasa difitnah dan karena memang itu fitnah besar ya, jadi makanya kami berkomentar di beberapa media menyatakan bahwa itu adalah tidak benar. Dan saya bersyukur kalau Pak Presiden Pak Jokowi sudah mengklarifikasi itu, sekalipun menurut penilaian saya agak terlambat. Karena di sela-sela keterlambatan itu teman-teman pendukung Pak Jokowi ada yang mengelaborasi bahwa seakan-akan Partai Demokrat. Nah itu harapan kami jangan terulang lagi. Karena yang bagus sekarang itu adalah mudah-mudahan ijazah palsu ini bisa selesai segera. Bagaimana caranya? Saya
persilakan. Terbukti palsu kan, Pak? Banyak pandangan yang mengatakan sebenarnya sederhana untuk menyelesaikan ini, tapi silahkan aja diselesaikan, ya kan? Baik. Dan yang kedua tentang pemaksulan, saya pikir kita serahkan kepada konstitusi, DPR. ya konstitusi, biarkan DPR yang membahasnya. Kalau gitu? Dan yang penting sekarang menurut hemat saya adalah lebih bagus kita konsolidasi, kita bersatu membangun dan mendukung program-program Presiden Prabowo sehingga rakyat kita itu bisa sejahtera. Ya jadi terakhir kalau gitu Pak Syarif, singkat saja, jadikah Mas Ibas ini mempertimbangkan Demokrat akan menempuh jalur hukum? Singkat aja Pak Syarif. Ya, kalau memang itu tidak ada klarifikasi, saya pikir itu kita akan menempuh jalan Artinya hukum. terakhir masih butuh klarifikasi lagi ya? Saya pikir kalau ini adalah representasi dari tadi Pak Jokowi sudah mengatakan demikian, ya secara eksplisit. Dan teman-teman dari pendukung Pak Jokowi kalau sudah mengatakan bahwa Partai Demokrat mohon maaf lah ya kepada Partai Demokrat, ya kan kalau ada persepsi demikian, kami memiliki persepsi demikian, ya tentu kami menghargai. Tapi ingat, Partai Demokrat sudah beberapa kali dibegal, sudah pernah difitnah, kami bisa memaafkan, tapi ingat, kami tidak akan melupakan. Baik. Forget not forgotten. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan di Dua Arah. Saya Audrey Chandra pamit. Selamat malam. Mas Roy, terima kasih.